إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu mulia? Karena Bapak Ibu hadir di majelis ilmu. Orang yang hadir di majelis ilmu rutin belajar agama ini, maka nanti Allah mudahkan dia untuk masuk surga. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan ditempuh untuk belajar, maka Allah mudahkan dia ke surga. Bapak Ibu, Nabi tidak mengatakan mudah ke surga itu dengan salat. Nabi tidak mengatakan mudah ke surga itu dengan haji, umrah. Tapi Nabi mengatakan mudah ke surga dengan ilmu. Kenapa demikian? Karena semua amalan itu dimulai dengan ilmu dulu. Bapak Ibu tahu bagaimana cara takbir dalam salat, rukun-rukun salat, pembatal salat, syarat sah salat, itu ngaji dulu kita. Habis itu nanti baru kita praktek, kan begitu? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum bicara dan sebelum kita mengamalkan. Orang nanti puasa begitu juga. Sebelum dia nanti berpuasa, dia mesti akan membahas di awal fikih puasa dulu. Mana saja yang pembatal puasa, mana saja yang membatalkan pahala puasa kita, semuanya ilmu. Maka jamaah sekalian, Nabi mengatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Rawahu Muslim. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk belajar, maka dia dalam status fi sabilillah sampai dia kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, pada subuh ini fi sabilillah semua ini. Maka semua gerak-gerik Bapak Ibu insya-Allah bernilai pahala, amin. Karena fisabilillah. Kalau meninggal pun Bapak subuh ni insya-Allah syahid ni nampaknya ni ya. Jadi gimana, meninggal aja enggak? Janganlah dulu ya, belum banyak amal lagi ya kan Bu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat hari terbaik di mana matahari terbit. Kata Nabi, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik matahari terbit, hari di mana paling bagus matahari terbit, hari Jumat. Hari Jumat itu Allah menciptakan Nabi Adam. Hari Jumat di situ pula Allah masukkan Nabi Adam ke surga. Hari Jumat Allah keluarkan juga dia dari surga. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Jadi jemaah, kalau hari Jumat begini ini memang kita banyak ibadah memang ya. Banyak ibadah. Apalagi nanti Pak, habis asar, itulah waktu di mana doa kita mustajab. Maka Bapak Ibu, nanti habis asar Jumat ni banyak-banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa kita tentu agar Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan saya ke Ramadan. Sampaikan Ramadan juga ke saya, dan terimalah amalku nanti ketika beribadah di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu dah siap berjumpa dengan bulan Ramadan? Kalau ibu-ibu ni kadang khawatir kita baju rayanya aja yang diingatnya kadang ni. Adapun bapak-bapak insya-Allah sudah siap kita ya Pak ya. Banyak nanti kita tahajud, salat tarawih ya kan. Zikir, baca Quran. Nah, jamaah sekalian, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita nikmat aman, Allah berikan kita nikmat sehat badan, Allah berikan kita nikmat makan. Itulah Nabi mengatakan dalam hadis, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qut yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya." Rawahu Tirmizi. Siapa yang di antara kalian pagi harinya subuh pagi begini dia merasakan nikmat aman, lalu yang kedua sehat badan. Bapak-bapak lah sehat, alhamdulillah, sehat badan. Yang ketiga ada yang dimakan. Di depan ni jelas ni dah, apa lagi? Jadi maka daripada itu Bapak Ibu, kata Nabi, seolah-olah dunia dikumpulkan ke dia semua. Ibu, dunia ni Bu 3 aja Bu, aman, sehat, ngunyah, itu aja cuma.
Jadi kalau bapak punya, ada di rumah makanan, sehat badan, aman pikiran, tenang, dunia sudah dapat semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kajian kita kan tazkiyatun nufus kalau Jumat pertama nih. Dulu Jumat ketiga geser kita, Jumat pertama. Jadi pembahasan kita terakhir kemarin adalah masih membahas racun hati. Jadi hati ini masalah dia kalau kena racun. Jemaah, jasad kalau kena racun masalah dia. Dan kalau ada racun yang agak parah seperti racun tikus bisa mati ya kan? Hati itu racunnya bukan racun tikus Pak, bukan sianida, tapi racunnya adalah dosa. Orang kalau sudah dosa, dia maksiat, jatuh dalam kemungkaran, maka kena racun hati dia. Sehingga nanti dia susah beribadah, susah masuk nasihat, susah dia taat kepada Allah. Nah, para ulama mereka menjelaskan ada 5 racun hati. Yang pertama sudah kita bahas kemarin, yaitu banyak berbicara. Di antara hal-hal yang banyak berbicara sudah kita bahas juga kemarin, yaitu bicara yang tidak berguna. Dia bercerita aja, manfaat tidak ada. Ketemu sama apa nih ceritakannya, nanti ini cerita. Habis setengah hari bercerita. Ada ibu-ibu yang begitu? Ada. Nah, mulai sekarang taubatlah setengah. Jadi jamaah sekalian, jangan semua apa yang nampak, apa yang dilihat, apa yang diceritakan padahal tidak ada manfaat. Kenapa orang banyak bercerita yang tidak berguna? Karena banyak informasi yang dia dapat. Makanya hidup nih biar tenang, jangan banyak tahu informasi yang tidak penting. Jangan banyak pengen tahu hal orang lain yang tidak ada berkaitan dengan diri kita. Itu tenang hidup kita. Makanya sekarang orang kan tidak tenang hidup. Kenapa orang sekarang tidak tenang hidup? Karena banyaknya informasi. Dari mana informasi didapat paling banyak hari ini Bapak Ibu? Dari TV, dari HP. HP. Bahkan sampai hari ini penyakit orang. Ke WC pun bawa HP. Lagi makan pun megang HP. Lagi rapat pun megang HP. Ini penyakit ini. Jadi 3 WC, kok enggak enak pula nyebut di masjidnya. Habis itu makan, satu lagi pas lagi duduk rapat pengajian, jangan HP. Itu tuh sekarang nih penyakit orang. Semuanya enggak lepas dia dari HP. Ini masalah, banyak informasi. Akhirnya enggak tenang pikiran ini. Orang kalau mau hidupnya bahagia, jangan banyak ingin tahu informasi-informasi yang mana itu tidak manfaat bagi dirinya. Jemaah sekalian, bicara tidak berguna. Kemudian kemarin juga kita jelaskan di antara banyak berbicara adalah ghibah. Ghibah ini banyak bicara kan jadinya. Ibu-ibu ada yang ghibah kan Bu? Nggak ada kan? Pagi ini belum lagi. Siang nanti Allahu a'lam Ustaz kata dia. Ghibah jemaah. Allah berfirman, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Allah katakan, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Perkara ghibah ini banyak terjadi di antara kita Bapak Ibu. Kadang kita suka menceritakan orang lain. Kalau tidak menceritakan orang, enggak nikmat kata dia. Padahal ketika orang dia menggibah, pertama ancamannya adalah dia dosa besar. 2, pahala dia nanti bisa dipindah kepada orang yang digibahnya. Gibah itu apa? Gibah adalah kita menceritakan keburukan orang lain, menceritakan orang lain. Kalau dia tahu dia tidak suka, itu namanya gibah. Padahal benar Ustaz, saya menggibah dia apa adanya, memang begitu perangai dia. Itu tuh yang gibah. Kalau tidak benar berarti fitnah. Fitnah double dosanya. Satu dosa gibahnya, satu lagi dosa berbohongnya. Karena dia berbohong dan sehingga menjatuhkan kehormatan orang lain. Bapak Ibu banyak ketemu di lapangan gibah saja atau pakai fitnah? Hah? Berarti double dosanya tuh. Bahaya ya. Gibah saja atau pakai fitnah Pak? Hah? Banyak fitnah juga kan? Bahat tahu kata Nabi. Gibah itu kawan kita ini memang dia peranginya enggak bagus. Lalu kita menggibah dia.
Satu dosanya, dosa besar, hapus pahala kita. Kalau dia ternyata bagus, kita jelekkan dia, itu namanya fitnah. Dua dosanya. Satu menggibah keburukan, padahal dia enggak buruk, memfitnah lagi. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ini bahayanya. Dan dosa ghibah ini dia tuh memakan amal-amal kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, di hari kiamat nanti orang-orang muflis namanya. Makanya Bapak jangan ada namanya muflis ya Pak. Kalau mukhlis boleh, Pak Mukhlis, itu orang ikhlas. Tapi kalau muflis orang rugi, ya kan? Al-muflis min ummati, kata Nabi SAW, man ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa zakatin. Orang yang datang di hari kiamat dengan amalan yang banyak, amalan puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ramadan, puasa di bulan Sya'ban, solat tahajud, solat 5 waktu, solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, solat duhanya, semuanya banyak, sedekahnya, umrohnya, hajinya. Tapi rupanya dulu di dunia dia pernah menjatuhkan kehormatan ibu ini, kehormatan bapak itu, dituduhnya gini, dituduhnya begitu, dibuatnya hoax segala macam, sehingga orang membenci dia, bahkan menuduh dia macam-macam. Orang ini yang banyak pahala nih, pahalanya dipindah nanti tuh. Pindah satu. Maka kalau orang dia menggibah, dia ingat. Ketika dia menggibah itu teringat dia. Ini nampaknya pahala pengajian pindah nampaknya nih. Ini nampaknya pahala umroh kemarin pindah nampaknya nih. Begitu dia jemaah. Sehingga apa? Kita khawatir untuk menggibah tadi. Tapi memang hari ini hampir semua orang menggibah nampaknya ya Bu. Duduk kita sikit sama dia, udah bercerita dia tentang orang lain. Akhirnya kalau kita tidak tegur, nanti kita pun dapat dosa juga. Kalau kita tegur, nanti agak marah pula dia. Maka jemaah lebih bagus kita menghindar dari orang-orang seperti ini. Dua ya, banyak berbicara, di antaranya ghibah. Jemaah sekalian, di antara racun hati yaitu banyak berbicara adalah selanjutnya namimah. Apa namimah itu Pak? Ada yang tahu? Namimah artinya mengadu domba. Dia suka mengadu orang lain. Dia bagaimana dua orang yang sudah baik-baik ini berpisah. Ada yang begitu orangnya Bu? Ada yang suka begitu? Kata Nabi, la yadkhul jannata namam. Orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga mereka, orang yang suka mengadu domba ini. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nilai seseorang itu terletak pada lisannya. Lisannya Bapak Ibu. Maka lisan ini yang besok di hari kiamat orang banyak masuk neraka karena lisan. Kata Nabi SAW, man yatmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atmanu lahul jannah. Siapa yang menjamin bagiku untuk menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku jamin surga baginya. Maka Bapak Ibu, lisan ini tolong, ghibah tolong, kemudian di stop. Namimah yaitu mengadu domba di stop juga. Makanya jemaah, Nabi pernah melewati 2 kuburan. Nabi lewat 2 kuburan Pak. Lalu Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzabani. 2 kuburan ini lagi diazab. Jadi di kuburan itu ada azab Pak, namanya azab kubur. Bapak Ibu, kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Apa itu doanya tuh Pak, hafal? Doa sebelum salam diantaranya disunnahkan, ya kan? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Apa-apa leh hafal? Doa sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan azab neraka jahanam, fitnah hidup dan mati, dan fitnah dajjal. Jadi jamaah sekalian, azab kubur itu ada. Ada orang diazab di kubur. Di antara penyebab orang diazab di kubur dalam hadis ini adalah kata Nabi SAW, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akhar la yastatiru min baulihi. Yang pertama, orang itu diazab di kubur karena dia suka namimah. Namimah itu apa? Mengadu domba. Ke si A ceritanya untuk membenci si B, ke si B ceritanya untuk membenci si A. Ada begitu kan, Bu? Saya ketemu ibu-ibu kayak gitu. Bapak-bapak belum lagi, ibu-ibu baru.
Dia pokoknya ketika kita lain dia ke situ. Jangan-jangan ke situ kita juga digunjingnya tuh nanti. Jadi ini orang suka kali ingin membuat orang ramai. Orang yang begini diazab di kubur. Yang satu lagi la yastatiru minal baul. Orang yang enggak bertutup ketika buang air kecil. Sembarangan aja. Jadi jamaah sekalian, orang yang namimah, yang suka mengadu domba ini, maka nanti di kuburan terancam dia untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kalau datang orang cerita kepada kita jangan percaya langsung. Kalau dia orang jujur, kita perlu cross check dulu apa betul yang dibilangnya itu. Apalagi kalau orangnya udah biasa yang cerita aneh-aneh. Fasik orang itu berarti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, "in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu." Kalau datang kepada kalian orang-orang fasik, nah gitu kan? Orang suka ngadu domba nih, fasik, fatabayyanu, klarifika. Sekarang pun sudah istilah tabayun itu udah kayak bahasa Indonesia. Tabayun. Bapak Ibu, banyak lembaga pesantren rusak hari ini. Itu karena pengurusnya tidak tabayun kepada dua belah pihak. Banyak pesantren hari ini, lembaga-lembaga Islam yang ustadz-ustadznya pada keluar loh Bapak Ibu. Ada dekat-dekat sini, enggak ada ya Pak? Enggak ada ya, alhamdulillah ya. Saya akan banyak ceramah di pesantren diundang kadang Bapak Ibu nak tentang pendidikan pesantren, pengasuhan. Itu banyak curhat-curhat. Kenapa? Di antaranya saya perhatikan, termasuk saya sendiri. Yaitu ketika pembina yayasan atau yayasan itu tidak tabayun kepada dua belah pihak, dia mendengar sebelah pihak aja. Makanya sejak itu Bapak Ibu, karena kita terkorbankan juga, sejak itu kita kalau ada orang cerita tentang si fulan begini dia nih, saya nggak langsung percaya. Saya dengar pula nanti bagaimana dari si B. Si A bercerita, si B bercerita, kita mendengar dua-duanya, kita bisa proporsional menilai dua orang ini. Tapi kalau sebelah kita tidak langsung percaya. Betul Bapak Ibu. Jangan langsung percaya Pak. Kalau Bapak terdengar kisah kawan, saudara, karib kerabat, tetangga, keluarga, dia tuh begini loh. Jangan langsung percaya. Harus tabayun, itu perintah Allah dalam Quran. Jangan percaya, tunggu dulu. Tanyain dulu yang satu lagi. Betul enggak Pak? Pernah enggak Bapak jadi korban karena ada orang menceritakan tentang Bapak, yang mana orang itu yang diceritakan tuh enggak pula mengambil penjelasan dari Bapak, sehingga Bapak terkorbankan, terzalimi. Pernah enggak? Pernah Ibu kayak gitu kan? Itu kenapa? Enggak tabayun. Makanya dua-duanya kita dengar. Ini orang ini suka namimah ini. Memecahkan persatuan orang, membuat satu benda yang benci dengan yang lainnya. Tidak boleh. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, jadi yang ketiga apa? Namimah, yaitu mengadu orang. Ya, kalau ngadu domba dia adu ya Pak. Ini orang ya. Yang keempat di antara banyak bicara, pujian Pak, al-madah, memuji. Memuji ini jamaah, kalau kata Umar bin Khattab, al-madahu zabhun. Memuji-muji itu menyembelih dia. Kalau ada orang kita puji, Bapak Ibu, itu bisa jadi yang kita puji itu kita memuji berlebih-lebihan. Akhirnya bohong yang ada. Oh dia tuh begini. Padahal tidak ada, itu bohong. Atau kalaupun benar, dia betul adanya, kita puji-puji dia, itu membuat dia lemah nanti beribadah, sehingga muncul sombongnya, muncul riaknya. Makanya memuji-muji itu tidak bagus, kecuali sebatas pujian yang memang dianjurkan. Misalnya seorang suami memuji istrinya, itu kan bagus ya Bu. Ibu pernah dipuji sama bapak? Tidak pernah ya kan? Itulah masalahnya. Saya belajar parenting sedikit-sedikit Bapak Ibu. Nah, saya baca di situ di antara bahasa kasih, namanya bahasa kasih nih ya Pak, bahasa kasih. Orang kalau udah kasih kan dapat sayang, kasih sayang, nah, kan gitu kan? Kasih dulu baru dapat sayangnya ya Bu. Ini awak yang sayang terus, dia ngasih tidak pernah ada ya Bu. Di antara bahasa kasih ada 5 Pak. Orang kalau dia dah nggak suka dengan kita, anak nggak suka dengan kita, pasangan nggak suka dengan kita, coba lihat bahasa kasihnya. Bahasa kasih itu 5.
Ada 5, tapi nanti per orang itu yang utamanya 1, tambahannya 1 lagi, 2 dia berarti. Di atas 3 tahun ya. Pertama pujian, yang kedua pelayanan, yang ketiga hadiah, yang keempat sentuhan fisik, yang kelima waktu. Waktu. Kita pergi makan. Jadi ada Pak, anak-anak itu bahasa kasihnya itu memang waktu. Jadi ayahnya, ibunya pergi sama dia makan di rumah makan ke Sawah 9 misalnya Pak ya. Sawah 9 jauh ya. Kalau enggak Simpang Talu aja lah, jauh kali Ustaz. Tapi ada sebagian anak nih dia sukanya dipuji. Dan satu lagi ada yang suka biasanya pelayanan, disiapkan minumnya, disiapkan apanya. Nah bapak ibu itu pasangannya, suami istri itu tidak lepas dari 5 bahasa kasih. Saya punya istri. Istri saya tahu bahasa kasihnya apa. Kalau dia ngambek sama saya, langsung aja saya mainkan bahasa kasih. Misalnya dia suka hadiah. Oh, kayaknya lagi ngamuk ibu negara ini. Pergi saya ke Budiman, saya cari bendo 4.300 rupiah. Beli sama dia. Nih, langsung senang dia tuh. Tapi ada yang bahasa kasihnya memang bukan hadiah. Bahasa kasih dia itu jalan-jalan. Kita kasih hadiah, tidak mempan dia. Tapi kalau jalan-jalan langsung apa dia tuh? Baik dia. Kembali ke format awal. Itulah tuh. Makanya Pak, Bapak sampai segini udah tahu belum bahasa kasih? Tidak tahu kan? Makanya ribut terus dalam rumah tangga. Tidak tahu bahasa kasih. Bahasa kasih 5. Apa pertama tadi Bu? Tidak ada pengulangan lagi. Pujian. Ada pasangan kita nih suka dipuji. Pokoknya dia puji senang deh. Pujian-pujian begitu sekedarnya saja. Dan itu bagus. Tapi kita ini kan tidak pernah muji, itu masalahnya. Nyalahin aja terus. Anak, saya habis ceramah di Masjid Raya, ada ibu-ibu konsultasi tentang anak perempuannya. Kelas 3 SMP Sanawiyah. Nakal sekarang Ustaz, tidak sholat ini segala macam. Saya cek dulu. Ayahnya, saya cek ibunya, anaknya. Saya bilang, ayahnya dekat tidak sama anak perempuan itu? Tidak Ustaz. Ayahnya pernah tidak muji anaknya, bahkan dia ejek-ejeknya terus. Tidak bisa, ini bahasa kasih anak ibu pujian. Cobalah puji anak tuh. Ini kalau dipuji senang nanti dia tuh. Nah satu lagi apa? Yang pendukung, yang utamanya mungkin pujian, pendukungnya pelayanan. Jadi kalau nanti dia pulang, disusun apanya, tasnya, apalagi anak laki-laki kan. Nanti disiapkan makannya, disiapkan minumnya. Nanti kalau kita pelayani dia melayani kita tuh. Itu. Jadi harus paham Bapak Ibu bahasa kasih. Kalau pandai kita bahasa kasih dari 5 tuh mana yang lebih dominan. Jadi kalau agak-agak konslet sedikit langsung mainkan bahasa kasih, itu nyambung lagi tuh nanti. Ya Bu ya. Ibu pernah terpikir kayak gitu enggak? Misalnya sama bapak nih Bu, ibu merasa gimana gitu. Ini kok nggak bisa saya lagi ini. Mainkan bahasa kasih dalam diri dia mana yang paling dominan dari 5 itu. Nanti ada penunjang 1 lagi, 2 berarti. Itu langsung tuh nanti baik lagi dia tuh. Stabil lagi komunikasi kita. Nah diantaranya kata-kata pendukung. Kata-kata pendukung itu apa? Pujian. Kalau kita memuji pasangan tidak apa-apa Pak, bagus. Yang penting nggak berlebih-lebihan. Cuman yang saya maksud di sini, kita memuji orang lain yang mana pujiannya itu adalah aslinya bohong. Orangnya begini, begitu, begana, begini. Jilat dia tuh Mas sebenarnya. Biar memuji-muji kayak gitu. Padahal tidak ada itu, bohong. Atau kalaupun aslinya memang begitu, kita puji dia Pak, itu nanti membuat dia ria dan sombong. Iya juga ya, emang hebat saya nih ya. Ria dia akhirnya malas dia beribadah. Dan keikhlasannya rusak gara-gara pujian-pujian itu. Jangan suka muji-muji orang, kecuali dalam level-level tertentu saja, itu yang wajar lah begitu. Bahkan Nabi pun pernah juga memuji Abu Bakar. Tapi ketika Nabi memuji Abu Bakar, itu gimana? Kata para ulama, Abu Bakar dipuji pun sama Nabi nggak ngefek, karena dunia sudah tercabut dari hatinya itu. Tapi kalau kita yang suka dunia-dunia ini banyak dipuji, jangan. Makanya Bapak Ibu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum al-maddahin fahsu fi wujuhim turab." Kalau kalian melihat ada orang yang suka puji-puji, yang suka muji-muji, lempar wajahnya pakai pasir itu. Karena orang ini merusak keikhlasan orang lain. Karena pujian tadi Bu. Makanya jamaah sekalian,
Beda kalau kita ya kan. Kita nih suka kali kalau bisa dipuji, ya enggak? Orang zaman dulu enggak suka dia dipuji. Kalau orang kita sekarang kalau bisa gimana caranya orang muji, tapi enggak dipuji juga sama orang. Makanya jemaah yang dimuliakan, Ali bin Abi Thalib, beliau kalau dipuji sama orang, maka langsung dia berdoa kepada Allah. Allahumma anta a'lam min nafsi. Ya Allah, engkau lebih tahu tentang diriku daripada diriku sendiri. Orang muji saya, alah saya ini apalah, hanya Allah yang tahu kekurangan saya. Orang enggak tahu sebenarnya itu. Wa ana a'lam bi nafsi minhum. Ya Allah, aku lebih tahu tentang diriku daripada mereka. Mereka muji saya tahu diri saya sendiri. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik terhadap apa yang mereka persangkakan kepadaku sehingga mereka memujiku, ya Allah. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampunkan aku ya Allah dari kekurangan-kekurangan aku yang mereka tidak tahu. Mereka tahu kekurangan, mereka tuh enggak paham kekurangan saya. Makanya mereka puji terus saya. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Jangan engkau hukum aku ya Allah terhadap pujian-pujian mereka kepada saya. Takutnya nanti saya sombong, saya riak. Nah, jadi Bapak Ibu, pujian sering-sering enggak bagus. Apalagi pujiannya berlebihan. Itu bisa menghilangkan amal-amal orang karena dipuji-puji. Ini yang suka memuji-muji ini jangan membiasakan begitu. Biasa saja. Bapak Ibu jamaah. Dah, satu ya Pak, banyak bicara. Yang kedua, memandang berlebihan, banyak memandang. Pandangan yang bukan pada tempatnya. Kalau masalah bab pandang memandang nih, yang paling banyak kena siapa nih? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ibu sembarang aja nih. Iya tuh Pak, betul tuh Pak. Coba kita klarifikasi dulu ya, biar ndak namimah ya kan. Apa betul tuh Pak? Biar saya jawab ya Pak ya, perwakilan. Betul Bu. Allah berfirman dalam Quran, surat An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sebenarnya masalah pandangan ini laki-laki perempuan. Cuman di kitab kita nih yang dimasukkan cuman ayat 30 aja. Ayat 31 itu untuk ibu-ibu, untuk 30 untuk bapak-bapak. Tapi di kitab nih yang bapak-bapak aja nampaknya disorot nih. Itulah kelemahan. Allah bilang begini, kullil mu'minin, katakan kepada orang-orang beriman. Kita kan beriman ya Pak. Yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan, sebagian, tidaklah semua loh. Bukan tidak boleh melihat Pak, tapi sebagian dari pandangan kita itu jangan dipakai untuk yang dilarang Allah. Wa yahfazu furujahum, hendaknya mereka menahan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu juga ya, bahwa pandangan ini ngeri nih, mata ini ngeri nih. Kalau ada yang mengatakan dari mata turun ke hati, mana ada kayak gitu. Ayatnya mengatakan dari mata turun ke kemaluan. Ayatnya begitu. Makanya kenapa hari ini kita mendengar berita macam-macam. Kemarin ada Bu di satu provinsi, seorang ayah mungkin umurnya 30-an, di bawah 40 lah kurang lebih, itu menghamili anak kandungnya dan melahirkan. Ini kenapa bisa begini? Pandangan ayahnya ini nih berarti masalah ini. Kenapa banyak perselingkuhan hari ini? Di sini mana ada ya kan? Enggak ada ya Bu ya. Hari ini Indonesia ini darurat selingkuh Pak. Bahkan ada buku namanya Kitab Selingkuh. Besok saya mau beli rencana itu mah. Biar untuk apa? Tambahan referensi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kaum muslimin. Karena banyak sekarang rumah tangga orang bermasalah. Semua berawal dari selingkuh. 40% selingkuh di Indonesia. Jadi kalau ada 10 orang, 4 orang yang selingkuh. Tuh 2 40% Bapak Ibu selingkuh hari ini.
Yang mulai selingkuhnya ringan, menengah, sampai yang berat. Jadi jamaah sekalian, kenapa orang selingkuh? Karena dia tidak punya lagi rasa kepada pasangannya. Dia merasa kalau dia punya istri, istrinya tuh tidak cantik lagi. Dia merasa suaminya nggak ganteng lagi. Kalau ditanya mana lebih banyak selingkuh, laki-laki perempuan? Kalau menurut data sih laki-laki kata dia. Kita kena terus nih Pak. Kalau udah bab pandangan nih kita yang kena terus nih. Kalau bab lisan ibu-ibu yang banyak kena. Tapi kalau bab mata kita nih Pak. Makanya kata Nabi SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin bani Israel fin nisa. Takutlah kalian dengan wanita, takutlah kalian dengan dunia, karena hancurnya Bani Israel gara-gara wanita. Laki-laki kalau ditanya perhiasan, siapa yang perhiasan? Laki-laki perempuan? Perempuan. Perhiasan tuh enak dipandang ya Pak? Iyalah, namanya perhiasan. Makanya laki-laki nggak boleh dia pakai emas tuh nggak boleh, hukumnya haram. Karena dia memang nggak untuk disetting untuk berhias. Maka kalau ada laki-laki berhias-berhias, itu perempuan tuh berarti kan? Nggak boleh. Kalau ibu-ibu memang harus berhias, tapi di hadapan suaminya. Persoalannya memang dua-duanya ya hari ini kalau kita kaji. Tapi kita kaji sebelah dulu. Kenapa banyak perselingkuhan hari ini? Karena laki-lakinya tidak menahan pandangan. Dia melihat yang haram, maka yang halal tidak nikmat lagi. Di Jakarta Pak, ada seorang direktur. Dia nih punya karyawan. Dia punya istri cantik. Dia punya karyawan, tidak lebih cantik. Tapi selingkuh sama karyawannya. Pas dia ketahuan sama istrinya, ribut mereka, akhirnya lapor ke guru saya, diselesaikan. Ketemulah di mall. Ibunya datang, bapaknya datang, sekaligus bawa selingkuhnya. Ya bagak Pak Koma, ya kan Pak? Dilihat sama guru saya tuh, yang menyelesaikan problem rumah tangga kan, parenting kita kan. Dilihatnya, ini istri bapak tuh, ini karyawan dia yang dia selingkuh dengannya. Kalau dilihat sih dengan kacamata normal ustadz saya sebagai laki-laki gitu kan, lebih cantik bininya ya. Tapi kok dia lebih suka sama orang ini? Rupanya itu tadi. Kalau orang dia sering memandang, ini makanya Pak Bapak hati-hati kalau punya karyawan, sekretaris, anak gadis, sering jumpa. Lupa bini itu Pak. Ya kan? Saya berbicara pagi ini dengan kefitrohan saya sebagai laki-laki, ya kan? Karena saya masih fitroh Pak, ya kan? Kecuali LGBT itu nak fitroh lagi tuh, ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang kalau dia nggak menahan pandangan, itu yang haram nikmat, yang halal nggak nikmat. Padahal yang halal tuh lebih baik, lebih bersih, lebih putih, lebih cantik. Karena mata nggak dijaga. Makanya ada itu kan, ada seseorang nggak pernah nahan pandangan, dilihatnya semua. Ini nanti dia nggak suka, cerai, nikah lagi dia, dilihatnya lagi yang lain, cerai lagi, cerai. Sampai akhirnya kata ulama, habislah semua wanita di muka bumi dilihat sama dia. Dilihatnya anjing pun nanti cantik juga tuh kata dia, karena nggak nahan pandangan. Begitu Pak. Makanya diperintahkan kita menahan pandangan. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kita ini kan namanya memandang itu kan tidak bisa apa juga. Kadang nampak kita yang agak-agak bening-bening gimana gitu ya Pak ya kan. Lalu gimana pandangan yang sekali-sekali, kata Nabi, an-nazratul ulalaka wa laysa laka saniyah. Pandangan pertama itu untukmu, tapi pandangan kedua tidak lagi. Jadi Bapak melihat sekali kan, astagfirullahaladzim. Kedua tidak boleh lagi Pak. Oke Zat, sekali tapi berkualitas, pandang terus. Sekali aja tapi ya. Anda boleh juga tuh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jaga pandangan suaminya. Bagaimana cara menjaga pandangan suami Ustaz? Ya dengan berdandan cantik-cantik depan dia, pakai skincare. Sekarang ada skincare Bu. Skincare nih Bu, nenek-nenek bisa jadi anak gadis Bu. Cuman ya bapak beli skincare ibu. Cuman ibu-ibu ini aneh pula dia. Skincare dipakai di luar, di rumah nggak pernah dipakai. Dipakai, dibeliin suaminya untuk dipakai depan suami orang. Kok kesini pula saya melihat kesini harusnya. Kemudian bukan hanya kecantikan,
tapi juga perangai harian. Karena banyak juga mungkin suaminya nggak ganteng lagi, istrinya nggak cantik lagi, tapi mereka romantis. Kenapa? Karena perangainya bagus, akhlaknya baik. Kemudian ditambah suaminya menjaga pandangan. Kalau saya Pak, saya ini kan masih muda, apa udah tua saya nih? Kalau saya ini misalnya agak kurang gitu ya, kurang menjaga pandangan, bisa saya nikah lagi. Kalau bapak mau nikah lagi kan mikir-mikir, oh ada tua, darah tinggi udah 180 misalnya begitu kan? Ya nggak begitu juga lah. Jadi intinya kalau kita makin tua nih Pak, makin ingat akhirat. Tapi kalau pandangan kita tidak makin ditundukkan, makin tersiksa kita nih sebagai laki-laki. Begitu. Laki-laki itu semuanya dia suka dengan perempuan. Tidak ada. Fitnah terbesar laki-laki wanita. Kata Nabi, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa." Tidak ada fitnah yang lebih besar aku tinggalkan bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Kalau ibu-ibu perempuan fitnahnya apa, Bu? Bukan laki-laki. Apa, Bu? Isi dompet. Cuman dompet isi KTP, kartu-kartu semua. Harta. Kalau laki-laki perempuan. Dan laki-laki itu enggak kenal umur, Bu. Enggak kenal umur. Mau dia umur 70, mau umur 65, tetap aja tuh laki-laki, ya kan? Tapi kalau masalah yang itu ya, tapi kalau perempuan enggak. Dia kalau makin tua dia makin ini ya, Bu ya. Enggak butuh laki-laki pun, enggak apa-apa ya, Bu. Yang penting hidup mandiri ya kan. Kalau laki-laki banyak duit dia, enggak ada. Kalau enggak ada pasangan stres. Iya, Pak. Makanya Bapak nikahlah. Jadi jemaah sekalian, jadi memang begitu ya. Kalau laki-laki itu ujian berat dia wanita. Makanya Pak, Imam Al-Qurtubi itu kalau tidak salah beliau abad 700-an atau berapa itu. Zaman dulu kan masih bagus pergaulan, tidak kayak hari ini, belum ada HP. Di abad-abad dulu 700-an Hijriah itu masih bagus. Apa nasihat beliau? Seorang ayah tidak boleh lama-lama lihat anak gadisnya. Padahal anak gadis sendiri loh. Mata ini bahaya nih Pak. Seorang ayah tidak boleh lihat lama-lama anak gadisnya. Seorang abang nggak boleh lama-lama melihat adik perempuannya. Karena bagaimanapun meskipun itu keluarga kita, melihat lama-lama mata ini ada setan-setannya dikit nih Pak. Iya. Ditambah hari ini dengan ada HP. Yang mana kadang kita dengar ceramah Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Firanda, lewat juga setan-setan tidak jelas ya kan Pak? Yang ketiaknya nampak apa ya kan? Akhirnya nggak jadi konsentrasi kita dengar ceramah itu. Nah itu, makanya hari ini perzinahan di mana-mana ini. Perzinahan di mana-mana. Anak SMP aja menurut data dari BKKBN Pak, dan itu dinukil oleh Kemendikbud, anak SMP umur 14-15 itu mohon maaf ya Bu, yang enggak perawan lagi itu 30%. Anak SMA umur 16-17 70%. Apalagi mahasiswa, enggak tahu kita. Itu kenapa semua terjadi itu? Karena mata. Bahkan kita nih Pak laki-laki pun enggak boleh memandang amrod. Amrod itu tahu Bu, Pak, siapa? Amrod itu laki-laki tapi penampilannya kayak perempuan. Maksudnya tuh anak-anak yang menjelang balik tapi dia itu apa gitu loh. Nggak boleh. Hari ini kan banyak nih LGBT di mana-mana ini. Masa pula bisa suka dia sama jenis? Tapi terjadi hari ini. Dan kemarin informasi terbaru di berita tuh gimana tuh? 58 ya Pak. Laki-laki mengadakan pesta LGBT di satu hotel di Jakarta. Rupanya udah nikah semua. Dijemput sama bininya, Bu. Ya Allah, nggak malu tuh kayak gitu. Itu pandangan itu semua itu. Pandangan. Makanya memang dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menjaga pandangan. Jadi begini, datanglah seorang suami, datang seorang suami, Ustadz, saya tuh kok nggak ada lagi ya selera sama istri saya itu. Bapak banyak memandang mesti ini. Bukan istri bapak yang nggak cantik, tapi bapak tidak jaga pandangan. Semua yang lewat bapak lihat, semua yang lihat bapak lihat, semua yang lihat bapak lihat. Kalahlah bini bapak lama-lama. Yang bapak lihat umur 17-18 pula lagi. Kemudian
Bapak Ibu jamaah sekalian, ditambah mungkin istrinya juga ketika di rumah dia tidak berpenampilan menarik. Nah, itu pula kelemahan ibu-ibu. Kalau pergi keluar tidak tanggung, keluar Wardahnya keluar, SR18-nya keluar. Apalagi keluar, semua keluar. Ya kan? Formalin apa semua keluar. Itulah itu ya. Cantik di luar, pulang ke rumah bawa daster-daster. Tidak jelas. Jelas tadi suaminya di luar lihat yang banyak macam-macamnya ya kan. Pulang ke rumah kok begini kata dia ya kan. Itulah selingkuh dia akhirnya. Jadi salah dua-duanya nih. Istri tidak membuat suaminya suka dengan dia, suami tidak menjaga pula pandangan. Kalau kita sudah melihat yang haram Pak, maka yang halal tidak nikmat lagi. Tapi kalau kita menahan dari yang haram, yang halal tuh enak ya terus tuh. Fokus dia. Orang kalau fokus tuh dia bahagia tuh. Sama bapak dulu waktu awal-awal nikah 3 hari seminggu kan fokus tuh kan. Ingat enggak? Dah yang 30 tahun yang lalu masih ingat? Ibu ingat kali dia, ibu lupa. Ada banyak apanya katanya. Gitu kalau orang yang awal-awal nikah itu kan fokus satu orang dia kan. Dia enggak ingat yang lain tuh. Ibarat kata orang, ibarat dunia milik berdua kata dia. Kayak dia aja berdua hidup di muka bumi ini. Makanya dia apa? Bahagia. Orang baru nikah kan semuanya senang bahagia. Kenapa fokus dia pandangannya ke istrinya aja? Orang baru nikah itu ada nggak? Dilihatnya perempuan lain, dilihatnya istrinya. Nggak ada kan? Kecuali dah 3 bulan baru mulai dia tuh nanti. Ya kan? Nah, jadi kalau dia satu aja pandangan dia, yang lain tuh ditahan sama dia. Mesti dia akan merasakan istrinya tuh seperti dulu awal nikah lagi. Jadi kalau ditanya bagaimana resep biar saya tuh saat melihat istri saya itu ternyata cantik kembali, jangan lihat yang lain. Sama. Apa Sat? Aha. Nggak ada 1, 2, 3, 4. Kalau nggak 1 gitu. Nggak bisa. Nah, itu tuh Bu. Saya pun suka tuh mendukung saya tuh. Allah mengatakan dalam Quran, maaf ya Bu ya, ini ayatnya kan. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Sebagian ulama berbeda pendapat. Kata para ulama, asal pernikahan itu ya 2, 3, 4. Kalau penakut 1. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau takut juga kalian adil maka 1 saja. Bapak-bapak nih ada yang bininya 2 enggak? Rata-rata 1 ya kan? Samalah. Ini berarti penakut semua kita nih. Nah, anehnya hari ini Bu ya, lebih mau perempuan tadi suaminya zina daripada nikah lagi. Ini salah ini. Lebih mau dia suaminya berzina dengan perempuan lain daripada dia menikah lagi. Dan laki-laki tadi mau menikah enggak boleh pula. Dan sebenarnya menikah itu berat loh Bu. Dia punya tanggung jawab, dia harus membiayai. Kalau zina kan enggak, sebentar pergi dia. Tapi dosanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sebagaimana kata Ustadz tadi kan, izin enggak boleh katanya. Izin enggak boleh. Sebenarnya enggak perlu izin tuh Pak. Langsung aja, cuman enggak pula gitu, kita kan harus pakai adab ya Bu ya. Kalau ditanya apa memang seorang laki-laki itu kalau mau nikah lagi dia harus izin? Enggak ada izin-izin enggak. Mana ada, itu hak prerogatif laki-laki. Oh, gitu pula ya kan. Laki-laki itu dituntut untuk tanggung jawab, perempuan dituntut untuk setia. Oh, berarti kita laki-laki enggak harus setia ya Pak? Enggak Pak, tanggung jawab. Tapi setia juga lah, kalau bisa 1 aja. Ya kan Bu? Setuju ya Bu ya? Tapi ada beberapa laki-laki yang memang dia enggak bisa dia. Harus bininya 2, 3. Saya pernah ketemu orang begitu. Akhirnya sibuk dia, nikah lagi, cerai dia, nikah lagi. Ini yang merusak citra orang mau poligami. Orang begini enggak punya ilmu.
Ilmunya cuman selera 2 hari langsung nikah, tidak boleh begitu. Perlu dipersiapkan istrinya. Nanti izin ke pengadilan agama, biar tidak terzalimi pihak perempuannya. Cuman ada yang bercanda. Kita mau minta izin atau minta maaf nih katanya. Kalau minta izin sebelum, kalau minta maaf udah terjadi baru minta maaf katanya. Tidak keluar izin apanya Sat. Terpaksa kita minta maaf lagi kata dia kan. Nikah Pak itu kan dah tahu ini ya, minta maaf deh. Jadi saya perhatikan memang ke depan nih Bapak Ibu ya, dengan kondisi alam yang begini, ini akan makin banyak perzinahan sebagaimana hadis Nabi, nanti di akhir zaman banyak perzinahan. Maka solusinya bagi laki-laki adalah dia menikah. Cuman tuh tadi syaratnya ketat. Tapi memang kebanyakan tidak mau ya Bu ya, ibu-ibu tidak mau ya. Enak aja Ustaz, dulu sukses payah-payah sama awak, dah sukses nikah lagi dia kata dia. Akhirnya dilema ibu-ibu, takut dia lakinya kaya. Ndak kaya, ndak enak. Kalau kaya nikah lagi kata dia kan. Dilema ibu-ibu. Maka dalam hal ini ya dikompromikan. Saya banyak kawan beberapa di Jawa tapi ya, bininya 4 Pak. Jualan dia, jualan apa cuman? Jual bensin. Bininya 4, bahagia dia. Kata dia apa? Kalau mau nikah lagi itu bukan masalah duit kata dia, tapi masalah laki-lakinya meyakinkan apa enggak kata dia. Nah itu. Jadi memang dalam hal ini daripada suaminya berzina, bagus dikasihnya yang halal. Tapi anehnya lebih mau suaminya berzina daripada yang halal. Ini kan lucu nih. Berarti dia menolak syariat pada hakikatnya. Maka daripada itu ini perlu kajian yang lebih lanjut Ustaz. Ini bisa juga saya sampaikan nanti materi tentang gitu-gitu bisa. Kan parenting. Tapi nggak enak pula nanti banyak yang tersinggung kaum hawa ya Bu ya. Jadi gimana Ustaz? Ada bayangan? Ya. Oh begitu. Sujud tilawah. Sujud tilawah itu Bapak Ibu dalam Quran ada 15. Salah satunya di surat Sajadah. Bukan sujud sajadah ya, tapi sujud tilawah. Suratnya surat Sajadah. Ada surat Sajadah, ada surat Ali Imran, ada surat Al-Fatihah ya. Nanti kita pakai pula sujud Al-Fatihah, kan tidak mungkin nih kan. Makanya namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu dia sunnahnya sebagaimana tadi ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagian masjid kan tidak ada takbir ya. Tapi yang paling afdol saya kaji ayat hadisnya, Nabi setiap diri, duduk, tegak, apa geser itu pakai takbir. Maka udah bagus takbir. Allahu Akbar, naik Allahu Akbar. Kemudian bagaimana dengan berdirinya? Kalau berdiri itu memang ada sebagian keterangan para ulama, karena ini memang sujud tilawah dari sujud langsung berdiri. Maka sebaiknya enggak pakai duduk istirahat memang. Langsung saja berdiri. Menandakan kita memang bukan dari duduk ke sujud berdiri. Karena kita kan masih lanjut baca ayat. Maka langsung berdiri, enggak usah duduk istirahat lagi. Tapi kalau memang Bapak Ibu membutuhkan duduk istirahat karena sudah tua, enggak ada masalah juga. Karena masalah duduk istirahat ini ulama ikhtilaf. Bukan hanya dalam masalah sujud tilawah. Ketika orang sujud ingin berdiri dalam sholat, apakah duduk istirahat atau tidak? Ikhtilaf ulama. Sebagian memandang enggak pakai duduk istirahat. Tapi kalau madhab Syafi'i, Syekh bin Bas, ulama fatwa Saudi, Saudinya itu mengatakan ada duduk istirahat. Nah sebagian yang lain mengatakan pendapat ketiga, ya kalau merasa letih dia duduk istirahat untuk ada persiapan berdiri. Tapi kalau dia masih kuat langsung aja tegak kata dia. Jadi masalah ini longgar. Tapi memang kalau sujud tilawah itu saya dulu dapat keterangan langsung berdiri aja dia, karena menandakan kita baca ayat lanjutan gitu. Wallahu alam gitu ya Pak. Nah, jadi dua pertanyaan ini sama-sama penting nih nampaknya. Beliau tadi penting, Ustaz juga penting, harus kita tindak lanjuti. Pak kira-kira Pak Haji cocok? Insyaallah. Apalagi yang banyak-banyak duit. Udahlah, ya kan? Laki-laki kalau udah banyak duit lain cerita. Bapak Ibu jamaah, itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Mohon maaf silap dan salah Bapak Ibu. Bagi jamaah yang memang ingin berinfak pembebasan lahan SD kami, ada namanya SD Adab Bapak Ibu, itu tanah 1 meter 408.000.
Bulan ini harus kami bayar 12.700.000. Rupanya duit masih 5 juta. Bagi Bapak Ibu ingin berinfak 408.000 semeter, 8.000 pun bisa juga. 400.000-nya apalagi. Nanti bisa menghubungi kami selaku Ketua Pembina Yayasan Sekolah Adab Al-Kahfi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.